إلهي لست للفردوس أهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang Tuhan muliakan, kepada Allah Al-Haq Habibana Muhammad bin Ahmad Al-Muqtas, semoga selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Tuhan muliakan, Habib kita bersama Imam Masjid, para habaib, guru-guru sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini kita selalu berusaha beramal di dalam mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bekal ini bekal yang paling baik, tidak ada lain melainkan bekal daripada takwa. Sebagaimana pernyataan Allah di dalam Al-Quran, fa inna khairat dzalid taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Pengertian daripada takwa, imtithal awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan, melaksanakan semua perintah Allah, bukan sebahagian-sebahagian, menjauhi segala larangan Allah juga bukan sebahagian-sebahagian. Semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah kita tinggalkan, sirran wa alaniyatan, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan seiring dengan ridhanya Allah, ibadah yang bersama ridha Allah itulah yang diterima oleh Allah dan balasannya surga Allah. Sebaliknya, larangan dan maksiat yang kita kerjakan, na'udzubillah, akan mempengaruhi dan berefek, dipertempatkan, dibalas oleh Allah di dalam neraka. Bahkan ada maksiat, di antara sekalian maksiat, ada maksiat yang mempengaruhi watai gedanya bahwa Allah mencabut iman di Allah. Nah, maksiat yang kita kerjakan menutupi iman di Allah. Sebagaimana di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali mencerita bahwa Sidro Hure bak masanya yang bernama Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad merupakan ulama besar, bahkan guru para ulama pada masa itu. Wadah murid Syekh Fudail bin Iyad sakit nada keluar Allah.
Syekh Mutail bin Iyad menunjuk negak sawa duduk di samping murid-muridnya yang tengah sakit nadat, necok Al-Quran dibaca bak surat Yasin. Tengah mulai bacaan surat Yasin, kekun murid Syekh Mutail bin Iyad bak murid, ya Syekh la taqra' hadha, hai murid baik dibaca ke nyu Al-Quran duduk ke. Maka Syekh Mutail bin Iyad pun duduk Al-Quran disimpan. Thumma laqadan bi kalimati la ilaha illallah, kemudian mentalkin le Syekh Mutail bin Iyad bak kunyum murid-muridnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ne paling le murid Syekh Mutail bin Iyad nekun bak ure lon kan cabut iman li Allah, meninggal murid-muridnya. Syekh Mutail bin Iyad merasa sangat sedih, sangat tak sedih karenanya merupakan salah seorang murid yang paling alim di antara murid-muridnya. Merasa sangat sedih, bacaan Al-Quran diunduh kemudian dengan kalimat la ilaha illallah dengan asal yang sangat sedih logatnya kepegah nobuhkan cabut iman li Allah. Maka Syekh Mutail bin Iyad karena berat sedih dengan kondisi murid yang lain rupa, nedamang umah nukurung rawan Syekh Mutail bin Iyad hana debit selama 20 malam. Hana debit negeri sampai 20 malam. Bak sabah malam Syekh Mutail bin Iyad meluntur. Bermimpi Syekh Mutail bin Iyad seakan-akan melihat muridnya yang dengan guru oleh malaikat kena di dalam neraka. Langsung menghadap oleh Syekh Mutail bin Iyad dalam lumpuhnya. Kekun bak malaikat. Malaikat baiklah huwa murid lonyo lon nebi wate tiat mandang lon negah sikret keluar haba dengan murid lonyo. Malaikat pun nedun tiat hana boleh neganya oleh Syekh Mutail bin Iyad bak murid-muridnya. Hai murid lon, pu sebab gejabut iman gada li Allah. Dijawab oleh murid Syekh Mutail bin Iyad, ya Syekh, hai murid lon, gejabut iman lon li Allah lebok sebab yang pertama maksiat yang nabaklun adalah bin namimah, dengan sebab namimah. Arti daripada namimah adalah tukang pakai kok. Namimahnya dosa lidah, kan dosa hati, kan dosa tubuh, dosa lidah. Habagnya yang cukup tajam sehingga membagi antara saudara koknya dengan saudara yang lain, yang namimah. Namimah diancam oleh Rasulullah hantamang syurga. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah lammaun, han pernah dalam syurga orang yang melakukan namimah, orang yang memehaba, han sempat dengan lagi mengambak saudaranya, han sempat dengan bertaubat kepada Allah. Murid Syekh Mutail bin Iyad mencabut iman disebabkan perkara yang bernama namimah. Yang kedua, dinyatakan bakrehoknya hai sebab yang kedua mencabut iman lon li Allah bil hasadi,
disebabkan hasud. Hasud, pengertian daripada hasud, benci terhadap saudara kita yang telah memperoleh nikmat Allah dan bercita-cita mencintai nikmat itu supaya hilang daripadanya. Benci terhadap saudara lain karena nikmat dan sangat galak dan bergala nikmat dan bercelaka saudara lainnya. Nyat hasud, bahasa lain dinamakan dengki. Hasudnya mempengaruhi ubena ibadat lain berlebih karena hasud. Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqabah. Dengki dipullah ubena ibadat-ibadat yang lain lagi dipullah dipudung oleh akui akan kaya itu. Yang efek dan pengaruh dengki. Hasud dan dengki merupakan salah satu penyakit hati, penyakit lidah dan penyakit tubuh. Penyakit hati. Hasudnya sifat orang munafik, sifat orang beriman. Munyona dalam hati manusia na dengki, maka di huruf nafek kebelah di Nabi. Al-mu'min yaghfiru wal munafiqu yahsud. Orang beriman boleh cemburu, cemburu orang beriman. Orang munafik selalu hasud dan dengki dalam hatinya. Yang ke Nabi. Cemburu bahkan dalam Islam sunat merupakan pahala. Cemburu bak ibadah, bak yang good. Dan kalau saudara dengan sibuk bangun malam diminta rezeki ibadah karena tinggal. Sibuk di Mekah, sibuk di bertani, sibuk di usaha-usaha, tetapi sembahyang 5 waktu selalu dia menjaga dengan berjamaah, menuntut ilmu dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Merasa cemburu saudara ditanya, dilakukan ibadah walaupun sibuk. Ulangan malam ibadah atau pernah tigai begini. Ya Allah, lun hawa lun bulaganya. Merasa cemburu, saya ingin seperti itu, seperti saudara saya ini. Maka cemburu itu mendapat pahala. Beda dengan hasud dan dengki. Lam hati bunyi semakin taat kepada Allah dan diharap le hati berulang ibadatnya. Bukan sampai memperoleh nikmat-nikmat Allah yang punya dalam hati yang dimiliki oleh orang munafik. Untuk menghilangkan penyakit hati, apalagi dengki, tentu saja dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dan berarti Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dapat menenteramkan, membahagiakan hati daripada penyakit-penyakit hati. Banyak berzikir. Nah, sabah cerita dengan zikir Bismillahirrahmanirrahim gadah penyakit munafik, yaitu hasud yang dalam hati. Sabah cerita tertulis dalam kitab Uqudul Lujen. Seorang suami yang munafik, yang punya penyakit hati, yang selalu mencari sebab dan alasan untuk dapat menyalahkan istrinya
dan ingin memukul istrinya. Pada suatu hari, suami munafik ini nui simpan dompet bak istri. Hai istri don, simpan via dompet wadah kalau boleh duduk lagi. Good, kejok dompet le istri. Ne awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ne pedamang dalam kamar, ne simpan dalam lemari. Ne duduk dengan good. Melikut daripada simpanan yang disimpan oleh istri, tambang suami. Gedamang suami, kejok dompet, gede lapor. Supaya nanti orang lelaki mak istri, dompetnya hanya buat tegak oleh istri, kaget sebab untuk menyalahkan istri. Legedi lapor, dia tanya mak istri, wahai istri lun, bunuh lun yubah dompet, ya cok siap, lun kamu boleh. Kemudian istri, le awali long dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca zikir Bismillahirrahmanirrahim. Le buka pintu kamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera le perintah pak malaikat Jibril terhubung segera jok dompet yang kali dibawa oleh suami munafik untuk berlangsung dalam lemari yang pernah disimpan oleh istrinya. Malaikat Jibril segera jok dompet duduk lagi tu. Wadah terus pak pari isteri kebuka mari dengan dompet lagi tu lejuk pak suami. Maka heranlah suami yang munafik ini. Terkejut dan heran dia, takkan lagi tu. Sehingga ditanya pak isteri ini, wahai isteri, apa amalan engkau selama ini? Isteri menjawab, tidak ada. Merasa aneh bagi isteri dan pakaiannya pertanyaan suami itu. Sehingga istri ditanya pak suami, takkan ditanya katanya, nona yang aneh. Dijawablah oleh istri, walaupun aneh dan lain sebagainya, lun yang sering dibaca adalah zikir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jawaban itu menjadi berkah bagi suaminya. Allah memberi hidayah kepada suaminya, menghilang penyakit munafik yang ada dalam hati suami tadi disebabkan zikir Bismillahirrahmanirrahim yang selalu dibaca oleh istrinya. Perkara hasud adalah maksiat hati, dicabut iman oleh Allah pada murid Syekh Muhammad bin Iyad. Yang ketiga, sebab dicabut iman oleh Allah pada murid Syekh Muhammad bin Iyad bil khamri, dengan sebab khamar. Apa arti khamar? Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu muskir khamru, setiap yang dapat memabukkan itu khamar namanya. Rasulullah menamakan khamar pada benda-benda yang dapat memabukkan jika dikonsumsi. Contoh ganja, ipip ganja untuk itu mabuk dan memang mabuk wadah ipip, makanya khamar. Dihisap sabu-sabu, dipakai sabu-sabu si memang untuk dipulai akali, untuk dipugadah akali sampai mabuk bagi, makanya pun khamar. Apa hukumnya khamar? Nabi dalam hadis tersebut, kullu khamrin haram, setiap khamar haram hukumnya. Wati, pil ganja, isap sabu dan lain sebagainya yang jadi mabuk wadah dan konsumsi, khamar namanya, haram hukum pakai. Haram khamar beda dengan haram yang lain. Haram yang lain darurat dibolehkan. Haram khamar hanya darurat, hanya
pakai haram lain menyobarkan dia pakai dibolehkan hana haram sehingga dia tak konsumsi lagi kemudian haram tajam bui menyobarkan hana makanan lain dia tajam bui ukuran daruratnya haram tajam baik hana buat lain berikan doktor spesialis melainkan payah tajam baik yang pun haram untuk dapat untuk melepaskan darurat itu yang haram lain kecuali haram khamar hana ini yang bisa dimaafkan hana nyo punyo hana kopi yang sapu-sapu mate konyo gah mati hana darurat hana alasan dibolehkan itulah haram khamar maka haram khamar urang jadi khamar urang pakai khamarnya adalah ibu daripada kejahatan ubena maksiat dan kejahatan itu bosnya ibunya kejahatan Nabi menyampaikan dalam hadis al-khamru ummus sayyi'ah khamar itu adalah ibu daripada kejahatan pernah dialami oleh Syekh Barsisa lihat nabok membunuh dan berzina juga bena maksiat yang lain disebabkan khamar maka patut sangat juga dia dikatakan khamar itu ummus sayyi'ah ibunya kejahatan orang yang konsumsi khamar yang dapat memabukkan adalah lagi orang semah padong dosa adanya Nabi nekun dalam hadis syaribul khamri ka'amil atnam urang pakai khamar lagi urang semah padung dosa lemoh perkara yang pernah dilakukan oleh murid Syekh Fudail bin Iyad yang pertama adalah namimah pernah lidah gaknya dia pakai urang lain dengan urang lain hang sempat gaknya laki mengah dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, maksiat yang dikerjakan di murid Syekh Fudail bin Iyad sehingga dicabut imannya disebabkan hasud dan dengki dalam hatinya juga tak sempat dia bertobat kepada Allah. Yang ketiga, pernah dia minum khamar secangkir dalam setahun tersebut karena kata spesialis dokter spesialis pada waktu itu diperintahkan kepada murid Syekh Fudail bin Iyad untuk mengkonsumsi khamar secangkir per tahun karena beliau mengalami penyakit yang tak sembuh. Maka kata dokter, sembuhnya penyakit yang ada padamu hai murid Syekh Fudail bin Iyad dengan minum khamar. Tapi karena tidak ada baturan, tidak ada sebab dan alasan dibolehkan khamar, sehingga itu menjadi penyebab juga mengkonsumsi khamar dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjaga tiga kejahatan dan maksiat ini yang sudah nyata dan jelas pernah dialami oleh murid Syekh Fudail bin Iyad dicabut iman dengan sebab tiga maksiat ini dan tidak tertutup kemungkinan dengan kejahatan dan maksiat-maksiat yang lain juga mempengaruhi murka Allah sampai dikeluarkan iman pada orang yang melakukan kejahatan dan maksiat daripada tiga tersebut dan selain daripada tiga tersebut. Maka karenanya selalu kita berupaya melakukan ibadah kepada Allah, semua perintah kita kerjakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, diselamatkan iman kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.